Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, hadirin hadirat jamaah Masjid Islamic Center Kabupaten Siden dan Rapang yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini, malam tanggal 4 bulan Rajab. Biasanya di bulan Rajab itu angkasi di peristiwa tuli yang ngerang, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada malam hari ini marilah kita mengulang ilmu kita. Saya mengatakan mengulang karena tidak ada yang baru yang mau saya sampaikan, khususnya bagi orang tuaku lebih duluan kita tahu dari saya, yaitu satu dari sekian ayat yang menerangkan tentang fadilah salat. Begitu banyak faedahnya salat, satu di antaranya narampiangi pung Allah Ta'ala di surat Taha ayat 132. Taha 132. Bisa diulang di rumah. Maka dari pung Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Maka dari pun Allah Ta'ala, perintahkan keluargamu untuk sholat. Nah, ini perintah ini. Jadi dalam keluarga, kita tidak boleh sholat sendiri, utamanya ini sebagai pimpinan rumah tangga, dalam hal ini suami, kita ini yang laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, tidak diperselisihkan bahwa itu akan kena kepada suami-suami di rumah. Ya. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, maka dia Allah Ta'ala, sabarak ki patatungi, sabarak ki jamai, sabarak ki dalam menenungan untuk jalankan iro perintah. Jadi di sini ada kesan bahwa memang yaitu sempajangnya matanya itu dasarnya itu salat memang berat. Buktinya Allah sendiri mengatakan wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu menjalankannya. Termasuk bersabarlah menstabilkan sholatnya keluarga. Ya. Maka dia pun Allah Ta'ala, la nas'aluka rizqa, saya itu kata Allah, dia willau pulih kuidi rizki. Saya tidak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuka, nasa pun Allah Ta'ala, iya mi malaiku rizki, dalle. Wal aqibatu lit taqwa, akibat atau akhir yang baik itu di akhirat hanya terkhusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ending, bilang orang, ending perjalanan hidup yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa. Bagi kita kaum muslimin ini, itu akidah kita. Marilah kita jadikan tema ini malam ini sekitar ayat ini. Wa'mur ahlaka bis shalah. Jadi kita sebagai pimpinan keluarga tidak cocok salat sendiri. Jadi na cocok maluli suki ke masjid ya roh nanai tega nih. Kita tidak perhatikan. Ya. Yang lalu kayaknya saya sebutkan bahwa angka pakutana masuk di HP saya, chat itu dari orang yang tinggal di Bali. Dia mengeluhkan istrinya makutu masem pajak. Bagaimana Pak Ustadz ini istri saya malas salat. Saya paham bahwa ini arahnya ini pertanyaan, dia mau mengatakan berdosa ke saya. Saya jawab, ia kutiling komuki peringerangiwi binai bimbingi, baik dibimbing langsung atau kita arahkan ke kelompok yang bisa membimbingnya, maka kita tidak kena hukum. Tidak kena hukum.
Wala taziru waziratu wizra ukhra, maka dia Allah Ta'ala. Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi kita sebagai pimpinan keluarga, kita ditanya oleh Allah, nauzubillah ya, misalnya, engkau tahu ya rubenena, dia nasempajang, di akhirat nanti terpaksa, contoh ya, terpaksa dicap masuk surga, masuk neraka. Ini dipanggil suami nanti ini. Allah akan melihat aga usaha dan niat upaya suami di dalam membina istrinya. Kalau kita sebagai suami bertanggung jawab, sudah dibina, diingatkan tiap waktu salat, lai perengerangi, maka suami tidak akan kena. Allah itu tidak melihat hasil. Allah itu melihat usaha. Usaha yang dilihat oleh Allah. Maka Rasulullah pernah ditegur oleh Allah karena Rasulullah susah. Kenapa susah? Karena Rasulullah memikirkan bagaimana keislaman ini orang Mekah, khususnya keluarganya, yang banyak yang menentang. Ditegurlah oleh Allah. Wa ma 'alaika illal balag. Ya Muhammad, kamu ini hanya penyampai. Urusan hasil bukan urusan. Dakwah sampai, hasilnya bukan urusan ta. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu itu Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, keluargamu, sekampungmu, umatmu. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi kalau Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang dicintainya. Jadi kita harus berpikir eko carata bina keluarga, utamanya kita ini yang laki-laki karena kita adalah pimpinan. Dibina sendiri atau kita carikan cara dimasukkan ke pesantren itu anak-anak, ke lembaga pendidikan yang bisa membimbing anak tak. Narekopuran kita pasti kolai, kita perbaiki biayanya, kita koordinasi dengan guru-gurunya. Hanya contoh mie, ternyata anak tak itu meninggalkan sholat, maka nanti di akhirat kita tidak kena beban karena upaya tak tidak pernah. Jadi dek gagak kata cau ye. Setiap hari paku bawa nih tidak boleh. Ini harus terus menenung, continue. Wastabir alaiha, termasuk sabar melaksanakan salatnya, termasuk sabar dalam pembimbingan. Salat itu berat. Buktinya ada seorang ustaz besar yang keluar dari Islam dan sekarang menjadi pendeta. Di antara ucapannya, saya tidak kuat di Islam karena salat 5 waktu. Astagfirullah. Ya. Jadi narekong katau makasih sampajanna betuan makasih kulinan ini di sampajanna tania bawa sampaja perlu, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Luar biasa itu orang. Malah sekarang nanti yang semula dari asal ia sampajang matana, lama-lama nanti salat itu menjadi kesenangannya. Dan inilah jamaah majatu papinat dita kalau kita tidak hadir di sini mas sampajang. Iya, saya lihat di televisiku ini live ini masjid. Iya, saya di Marwangin tapi TV kabel dari sini sampai di Marwangin. Kuliah ini, wah ada si anu duduk di depan. Ada apa namanya? Kalau habis salat Isya sampai tidak ada orang pun TV-nya masih live. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa ini. Maka dia Allah Ta'ala, saya tidak minta rezeki darimu. Allah ada kata-kata rezeki. Nahnu narzukuka. Iya nasepong Allah Ta'ala mak beri rezeki ku iko. Betuan na ye, aja tapusing rezeki kita, yang penting tapakasingi sampajatta. Ini akan keluar pertanyaan dari kita. Maka damage palayanu. Taliwa rajin nama sampajak. Angkaro dali nama makun rumupi. Ya, ya Robolana tidak pernah berubah dari tahun berapa, tahun 70 masih itu rumahnya. Napa sempajang? Misal. Kendaraannya masa peda mopi? Natuli maluli semua sempajang? Magiro. Paling itu pertanyaan yang muncul di kita. Padahal ini ada jaminan, makanya Allah Ta'ala, dia willau rezeki pula ikuti. Saya yang akan memberi rezeki.
Jadi ini rezeki dipasangkan dengan perintah sholat. Bagaimana menjawabnya ini? Ini dijawab oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir. Dia mengatakan, Allah tidak berjanji memberikan uang di sini. Kita baca tulisan tentang rezeki menurut Syekh Sya'rawi. Kata Syekh Sya'rawi, salah satu yang harus diperbaiki pemahaman kaum muslimin itu diantaranya adalah pemahamannya tentang konsep rezeki. Aga ya sedale, ini sudah berkali-kali di mimbar ini. Aga sedale, maka dia mengatakan suroi keluarga tak masempajang. Sabara ki petetung iru sempajangi, sabara ki bina keluarga tak untuk masempajang. Saya tidak minta rezeki, nanti saya yang kasih rezeki. Jadi sesudah sholat rezeki, sesudah sholat rezeki. Kata Syekh Sya'rawi, ar-rizqu la yattasiru 'alal mali aw ta'am. Menurut Syekh Sya'rawi, ia sengi rezeki dalle tidak terbatas kepada harta dan makanan. Ini pemahaman kita seakan-akan bahwa ia roko dalle duit. Ia ko dalle orang parang. Kata Syekh Sya'rawi, la yattasiru 'alal mali aw ta'am. Ia sengi dalle tidak terbatas kepada harta dan makanan saja. Bal nayyakiya yashmalu kulla ma yufidul insana fi hayatihi wa ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratihi. Tapi yasengi dalle yanaritu sininna anu makke gunai. Jadi di situ nagaris bawahi sininna anu makke gunai risisina tau risisena tawe baik dunia akhirat. Dalle itu berarti kalau orang mengartikan dalle berarti sempit. Kalau mengartikan hanya uang orang parang sempit. Tetapi Allah tidak menyebutkan harta dan makanan sesudah salat tadi. Allah mengatakan rezeki. Kata Syekh Sya'rawi, ya Rasulullah sallallahu dalle maluang. Na kanna sininna anu makke gunai risise taidi. Fi hayatihi fi dunyahu wa akhiratih. Baik di dunianya atau di akhiratnya. Ini kita kalau orang Islam tidak selalu dunia terus. Pasti akhirat selalu ikut. Jadi ini kehidupan kita, ini itu selenge dunia akhirat. Tidak boleh pisah. Misal, maka dari Syekh Sya'rawi ibaratna as-sihha, kesehatan. Dalle ya roh. Ini susah diukur kesehatan. Namun mega duita, kalau kita tidak bisa jalan, apa mahal, maka kita disunnahkan melihat orang sakit, orang wafat, diantaranya itu adalah supaya kita ini banyak-banyak bersyukur. Kemarin saya menjenguk nenek mertua di rumah sakit. Apa penyakitnya Bapak Ibu sehingga wafat? Tabe, air kencingnya tidak bisa keluar 2 hari 2 malam. Saya melihat, ketening mana, macakei, nah turungi pusat cekek. Ini sampai gemetar, menahan sakitnya. Agak sana, kencing tidak bisa keluar. Dikasih masuk selang sama dokter, tidak bisa tembus. Esak kada agak galai. Dari rumah sakit Dinda dibawa ke rumah sakit Arifin Nu'man, dari rumah sakit Nu'man dibawa ke rumah sakit Ainun Habibi Parepare. Sampai di sana melok lagi operasi, tidak bisa. Kenapa? Tekanan rendah sampai 80. Kata dokter, tidak bisa di operasi ini karena tekanan darah rendah. Akhirnya di hari ketiga wafat. Bagaimana kalau punya uang triliun-triliun tidak bisa kencing? Apa bisa dikerja Bapak Ibu? Maka Syekh Sya'rawi, tanya ya. Syekh Sya'rawi mengingatkan ini, maka dia Syekh Sya'rawi misal sihat. Kesehatan. Itu kesehatan tak rezeki, itu kata Syekh Sya'rawi ini. Saya sudah cerita ke kita. Ini juga sering dilupakan. Kita bisa menelan makanan, dilayem elota dengan iarunan rewe. Itu nikmat, tapi kita kadang lupa.
Dan saya pernah rasakan, giliranku ceramah di mimbar ini, uperengi, saya di kendaraan itu menjerit. Kalau saya menelan ludah, saya menjerit. Saya baru sadar, ternyata orang bisa menelan itu adalah nikmat besar yang kita lupakan. Yang berikutnya, mislu kata Sesarawi as-sa'adah, kebahagiaan. Kebahagiaan ini nyamannya perasaan. Dan Allah Maha Adil. Biasa orang, kasihan, anak saya cerita yang lagi kuliah ini. Ada temanku, Pak, sederhana sekali, kasihan. Kirimannya entah berapa, pakaiannya biasa-biasa, malah tidak punya motor, kasihan. Tapi dalam kelas, dialah yang paling enjoy. Dialah yang paling ceria. Bayangkan. Tidak mungkin ini ceria kalau hati tidak tenang. Biasa ada rumah, biasa-biasa rumah kecil, atapnya sederhana, kehidupan sederhana, megato apona. Tetapi bahagia, ketawa-ketawa, si pacule, anak-anaknya, kuro boleh. Saya menyaksikan sendiri tetangganya ini anakku. Biasa katanya anakku terdiri karena ia lengi duit 20 sebu, paliwa riona, ia rumah rioi, tania bawa ngapona, letu ko indona kunenena mario mana, pada 20.000 Pak saya kasih, terikan asem mitai, uang 20.000. Saya bilang itulah nak, kebahagiaan dirasakan oleh mereka-mereka yang hidup sederhana. Kata Sesarawi, kebahagiaan juga itu dalek moto. Bisa saja ada orang melompo bulana, tapi pemusiang mana necek sudah semua dimarahi, pembantunya ganti-ganti, sopir selalu ganti-ganti, cede-cede, lain si sopirnya, sebentar lain sopirnya. Apa tandanya itu? Den oleh sopir ini perengi, tidak bisa tahan berada di depannya, selalu dimarah-marahi. Megaroduhina, tidak mungkin punya sopir orang yang sedikit uangnya. Cocok nasengi panditata ya. Yang berikutnya al-ilmu, padisenga dan lemotoyaro. Kemudian az-dzurriyyah salihah, keluarga yang saleh-saleh. Keluarga yang saleh. Kehidupan sederhana tapi anak tidak nakal. Itu juga rezeki. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Dan yang paling rezeki adalah salatnya itu sendiri. Salatnya itulah sendiri dalek meraja. Bapak Ibu sekalian. Di sini ada hadis kata dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu riwayat bahwa yaromatu risorimondrie tawe makkadai yaqulu ibnu Adam, makkadai anak cucu Adam, mali tegani waram paraku. Jadi saya pernah mendengar, bukan mendengar, saya mengikuti langsung Andre Guruta Sanusi almarhum rahimahullah, mantan Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Maka daya romatu ada nataweye, oko padang masar ye, mali puang tegan waram paraku puang tegan. Rupanya itu harus diingat sampai di padang masar. Maka daya Nabi SAW, wahallaka ya abna Adam min malika, engkau ke waram paramu selain 3. Bagaimana ya Nabi mau menyampaikan ke kita, itu yang betul-betul rezekimu itu hanya 3. Yang betul-betul hartamu itu hanya 3. Nasa Nabi. Nomor CD. Ma'akal tafa'abnait. Yang kamu makan. Jadi kita jangan kikir buat diri sendiri. Apa yang bisa dimakan, makanlah sewajarnya kan? Karena ada juga barangkali orang yang sangat kikir sama dirinya. 5 pereng, ditahan mau makan ini, capuk matu duit, lai pereng. Au labista fa'ablait. Kata Rasulullah, yang milikmu betul-betulan itu mah labista fa'ablait. Yang kamu pakai sehingga dia usang. Biasa saya dibilangi sama keluarga di rumah, kenapa tak pakai baju tak itu nasanya salat di pondok ji? Akan akak salat nih ji. Saya bilang orang mau pergi salat itu mau menghadap Allah. Masa kalau kita ke pengantin dicari yang paling bagus, mau pergi nonton konser dicari yang paling bagus, mau menghadap Allah dicari yang paling usang. Salah. Ya. Kecuali Bapak Ibu,
kecuali biqasdit tadalluli, kecuali kalau ingin menampakkan merendahkan diri di hadapan Allah. Boleh kuminyak tak. Jadi dipakai pakaian sederhana, melok mangoloki kupong Allah Taala, melok lepitangi puang kakak. Matuna kak puang yolota. Itu bisa. Tetapi kata Rasulullah, yang benar-benar milik ta itu adalah apa yang kamu pakai sampai dia usang. Yang terakhir yang benar-benar milik ta, au tasaddaqta fa amdait, yang kamu sedekahkan. Jadi 3 ini yang betul-betul harta milik ta, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Kata Rasulullah, fa amdait, itulah yang kekal. Kalau tadi dimakan habis, yang dipakai usang, lapuk. Yang kamu sedekahkan, maka dia minta, itulah yang tinggal, kata Rasulullah ini. Dalam hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa itu tinggal? Di sini ada hadis berikutnya dari Abi Hurairah. Idik mana tuh nak naya? Karena kita setiap pergi salat, jalan itu celengan, selalu masuk uang tak. Ya. Ini ada hadis dari Imam Bukhari, ini malah hadis kualitasnya luar biasa. Ini hadis dari Abi Hurairah, ditulis oleh Imam Bukhari dalam bukunya. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin, narikong kata massidaka bi adli tamratin, seharga 1 biji kurma. Tamra itu satu biji. Berapa nilainya itu? Nggak bisa dinilai rupiah, nah 1 biji tamra. Min kasbin tayyibin, ia rota pasedekangi poleri asap halal. Wala yaqbalullahu illa tayyib, maka dede na terima pung Allah Taala kude nama pacing. Fa inna Allah yaqbaluha, itu sedekah yang senilai 1 biji kurma. Yaqbaluha biyaminihi, kalau diartikan letter-let, Allah menerima dengan tangan kanannya. Betuan na ye na tarima madecengi pung Allah Ta'ala, ya rupa sedekah yang kecil itu. Asal ikhlas dan yang kita sumbangkan dari rezeki yang halal. Diapakan oleh Allah ini yang senilai 1 kurma ini? Diapakan ini? Lepon rubawa mi dek. Ini kata Rasulullah, summa yurabbiha li sahibiha. Itu yang dia sumbangkan, Allah pelihara, Allah kelola, Allah kembangkan. Dia lepon rubawa, letar rubawa dek. Allah kembangkan itu yang kita simpan, yang kita sedekahkan. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, seperti orang yang memelihara kudanya. Fulu itu anak kuda. Saya lihat terjemahannya, fulu itu anak kuda. Kan anak kuda waktu bunga jaji, bicu lari-lari tuh, bicu. Lama-lama besar, sampai dinaiki oleh punana. Yenreki. Ya. Artinya tidak tinggal itu sedekah, tetapi dikembangkan oleh Allah, dipelihara, dikelola. Terakhirnya, hatta takuna mislal jabali, sampai itu tadi sedekah yang senilai 1 kurma dipelihara, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta mislal jabali, sampai seperti gunung besarnya. Jadi nanti jamaah di sini ini pasti kalau di padang mahsyar ada heran sendiri. Nah, lekom Allah Taala ya, alamana yang kayak anu ya, sedekah mana kamu keraja, makanya dari mana ini? Itulah harta yang disimpan dan dikembangkan oleh Allah, dipeliharakan, sehingga 1 biji kurma pun bisa menjadi seperti gunung. Apalagi kumega meman nih. Ya. Jadi harta itu bukan nilainya itu bukan karena kita tumpuk banyak-banyak, tetapi harta itu akan dinilai kemana kita manfaatkan. Insya Allah Bapak Ibu lebih tahu dari saya ini. Sehingga kalau ada orang menagih nanti, mas sempajan nahe, magina mereka dalekku, berarti ini pertanyaan hanya melihat dalek duit. Perlu diubah. Walaupun bisa jadi memang, kalau Allah mau, uang itu yang datang, Pak. Bisa jadi.
Apalagi kata kita salat itu duduk di antara sujud, Rabbi ghfirli, puang adam pengenga. Warhamni, kasihanilah aku. Wajiburni, tutupilah, peliharalah atau tutupilah kesalahanku. Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, beri saya rezeki. Beri saya rezeki. Jadi ada rezeki disebut dalam salat. Tapi ingat, kita harus kembali ke sesarawi bahwa rezeki itu semua sini ang memakai gunai okulino sampai di akhirat. Termasuk ada orang bilang, "Mai palayano, rajin masempajang, tumalilis suku masigi, itaru tu na melok mate, maka lak de lasana." Nah, ini juga pertanyaan. Ini juga terkadang dipahami bahwa penyakit yang diderita seseorang itu pacalang. Tidak seperti itu. Seorang ulama besar dari Turki namanya Said Nursi. Kebetulan ada bukunya sampai ke tangan saya dalam bentuk terjemahan. Said Nursi itu ulama Turki, ulama besar. Ulama-ulama di Azhar saya pernah mengikuti, mungkin juga Pak Imam, Pak Ustadz Imam kita mengikuti itu waktu saya ikut. Ada seminar di Al-Azhar, buku yang dibedah oleh ulama-ulama profesor-profesor itu adalah bukunya Said Nursi, ulama Turki. Di antara bukunya yang sampai ke saya, dia bilang apa? Iya rolasa, narekong ketumelo mati, kemudian dapat diloy pun Allah Ta'ala lasa sebelum wafat. Iya rolasana, dalekna, dia bilang. Dalek ya tuh. Nah, rezeki itu, nah. Rezeki, tanya pacalang, magatosi. Nasabak nasa Said Nursi, iya ro ini to selenge, tambah melakde lasata, tambah lengerat dosata. Tambah makdareke, tambah sandreki kupuata. Dan itu disuka oleh Allah. Dan itulah juga kenapa roh itu tidak dicabut sekaligus dari ubun-ubun atau dari mulut. Tapi dia bertahap dari kaki. Macekek jolo ajena, napokutu, na menre eko pusatna, kemudian menre eko di dadanya. Baru ke tenggorokan. Kenapa bertahap tidak sekaligus? Pamase poleri pung Allah Ta'ala nasabak natajeng ipung Allah Ta'ala maka dategan itu bakmu. Dan insya Allah kita refleks. Tambah besar penderitaan pacobata pasti. Kita juga tambah bersandar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puang ada dosa aku puat. Kata Allah, saya ampuni. Saya ampuni. Pengampunan itu, dalek. Maka iya rola saya, tania pacalang. Dalek. Di bukunya Imamul Ghazali, nama bukunya Mukasyafatul Qulub, saya baca di sana bahwa engka riwayat pole kunabitta makada. Iya rumatu risurimun rieme gatau min laulasa. Nah ini juga saya sudah sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya. Iya rotawiri akhirah am katau min laulasa ko puang alengalasa pada lasana yanu. Alengalasa puang pada lasana yanu. Di mana ini? Orang di akhirat. Kenapa minta penyakit? Nasabak naitaman nesai makkada. Ternyata orang yang sakit di dunia dan sabar dengan penyakitnya, ternyata sangat gampang masuk surga di akhirat karena dosa-dosanya dihapus oleh penyakitnya. Berarti penyakit yang tidak disengaja itu kedatangannya dalek moto. Jadi jangan mengatakan taroyanu roh pas sempajang itu namilok mate itai masesai na callai kupungal ta'ala salah. Iya rulasan na dalekna. Dan pasti rezeki yang paling besarnya adalah sholat itu sendiri. Betapa banyak orang sehat, Bapak Ibu, betapa banyak orang mapan ekonominya. Na jampangi sempajana. Maka dari Nabi ada di Sahih Bukhari. Man shalla rak'atain, narekong katumas sempajan 2 rakaat. 2 rakaat saja. Walam yuhaddits nafsahu bi syai'in minad dunya. Iya rojiwana ilalang na biarkan imak bicara lino, betul nama sempajang. Iya kau nengeran lino, na palesa ipatuju kupange. Iya ngerang ya gagay, ipalesa iko pung Allah Ta'ala, tu 57 kupung Allah Ta'ala. Dia itu sementara salat iri tamat tenang, tapi batinnya itu melawan ingatan-ingatan yang lain, tu 57 kupung Allah Ta'ala. Narikona senabi ta'ang ketumak sempajang makro batena. Man sallarak ataini aja namanya 2 mi. Walam yuhaddits nafsahu bi syai'in minad dunya. Tidak dibiarkan jiwanya berbicara bercerita tentang dunia. Apa balasannya? Ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi aw kama qala. Maka dia Nabi ta, iya dosana labe diampuni oleh salat 2 rakaatnya. Tania gaya rodalle.
Dalek Bapak Ibu sekalian. Maka kita ini harus diloba mindset. Maka datawi mindset, pola pikir. Jangan ketika disebut rezeki selalu harta dan uang. Ampunan dosa, rezeki besar. Apa yang menyebabkan masalah di alam kubur? Dosa. Apa yang menyebabkan masalah di padang mahsyar nanti? Dosa. Kalau ada orang pergi, pindah alam ke alam kubur, pindah ke barzah nanti, bersih atau sedikit dosanya, dia aman. Maka Allah sendiri yang mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Tahu. Kung Allah Ta'ala maka daya, tanya pandrita, tanya tu Nabi, kung Allah Ta'ala langsung, qad aflaha man zakkaha. Sungguh, orang yang belajar bahasa Arab, kata-kata qad itu adalah ditahqiq, untuk menguatkan. Matu-matu kung Allah Ta'ala, sungguh, beruntunglah orang yang mensucikannya. Mensucikan apa? Mensucikan hati. Suci dari mana? Dari kotoran dosa-dosa. Maka dia Allah Ta'ala, mau kaya, mau miskin, mau apa, tidak peduli. Yang penting dia bersih hatinya. Maka dia Allah Ta'ala, tu mau apa ia tu. Maka jangan kita katakan orang yang salat itu tidak ada rezekinya, itu kecil rumahnya, itu kendaraannya kendaraan apa misalnya. Karena dengan salatnya itu adalah rezeki itu sendiri. Salat 2 rakaat, apalagi kalau kita ini kan berapa salat? Di Isya saja berapa? Sebelumnya ada 2, sesudahnya ada 2, bahkan ada yang kerja 4. Nanti Bapak Ibu bangun lagi salat apa di rumah, bangun lagi tahajud, lalu lagi witir, pergi lagi salat sunat qabliyah. Nah Nabi tamat kada 2 rakang. 2 rakang. Apalagi kalau lebih 2 rakaat yang selalu 47 kupung Allah Ta'ala. Tidak dibiarkan jiwa ini berbisik tentang selain Allah. Ya dan pengingi dosana mata qaddama min dzambihi, ada di Sahih Bukhari. Mas Tuan, jangan kiragu. Ini terakhir karena Isa sudah mau masuk. Ini hadis pernah saya bacakan di kita. Bagaimana orang yang salat itu tidak dikasih rezeki oleh Allah? Karena ini saja kata Allah ini. Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah, qala Musa, maka dia Nabi ta engkau biasa Nabi Musa millau kupung Allah Ta'ala. Duluan Bapak Ibu tahu dari saya ini hadis. Engkau kira Nabi ta si diwattu millau Nabi Musa kupung Allah Ta'ala, ya Rabbi alimni say'an adkuruka wa aduka bih. Tepak guru nga kasih baca-baca melo kapake melodok kuidi melo kapake masikri. Maka dia Allah Ta'ala, ya Musa amal kapawa la ilaha illallah. Maka dia Nabi Musa, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua orang ya Allah mengamalkan ini. Mas Tuhan kasih ke yang spesial, yang khusus. Allah tidak kasih, justru Allah menjawab, ya Musa, Musa, law anna samawati sab'a wal ardina sab'a, beningnya ya langit pitu susungnya, nenia bumi ke bawah ini pitu lapi, wudi api kapatin, lait pasti timbangi, wala ilaha illallah fi kapatin, kemudian la ilaha illallah pasti timbangi, malat bihinna la ilaha illallah, maka lebih matana yang kena itu la ilaha illallah daripada bumi 7 tingkat dan bumi 7 lapis. Berani kita katakan orang yang salat, mana dalena ya, magina mereka dalena, dalle aga je mutajang. Kalau uang memang mungkin, tetapi dalle tidak bisa disamai oleh orang yang tidak salat. Setiap salat, asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah di bawang tidak bisa dinilai dengan 7 lapis langit, dengan 7 lapis bumi. Berani kita membanding. Magi nama dalle ya rodena sempajang, ya nu mas sempajang mereka dalle aga je taseng. Kalau dalle uang memang. Tetapi dalle ini, la ilaha illallah saja ini. Nah dalam salat itu begitu banyaknya bacaan, termasuk la ilaha illallah. Satu la ilaha illallah. Lebih matandre yang kena daripada langit dan bumi ini 7 lapis. Maka kita bersyukur pada Allah kalau kita adalah keluarga yang semuanya menjaga salat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kajian sesederhana ini bisa bermanfaat khususnya bagi yang membacakan. Kita saling mendoakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih panitia yang memberi kesempatan. Kalau ada kesalahan sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.